Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ketiga, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi, ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?"
Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian, Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Sampai kulihat Kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Jawab Yesus, "Suruhlah orang-orang itu dulu lihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, 'Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?' Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi.
Kemudian, Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya. Lalu, kembali dengan matanya yang sudah melek. Ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, jalan-Mu. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang buat jalan, masih ada jalan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar Ada yang berkata, Tuhan. "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Engkau baik Tuhan. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertengkaran di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau pada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia,
Tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu, ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ketujuh, Yesus membangkitkan Lazarus. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menagislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi itu, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Kemudian Yesus berkata, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi.